wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabipun. Ekspektasi untuk memajukan tanah kelahiran terus digaungkan. Meski banyak penghalang, ia anggap itu sebuah tantangan yang akan terus diperjuangkan. Dorongan dan dukungan terus berdatangan. Melihat sosoknya yang berpengalaman di bidang pemerintahan sudah tidak bisa diragukan. Itu terbukti dengan beberapa kali ia menjadi pimpinan di lembaga legislasi. Namun ia tulus hati tersendat oleh rekomendasi yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Apakah ini bagian strategi perjuangan? Ataukah memang ini menjadi persoalan? Saya Alma Fujizati, inilah Bincang Demokrasi. Sudah hadir bersama saya narasumber istimewa kita pada hari ini di Bincang Demokrasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Nasir. Selamat siang nih Pak, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Oke, ini kabarnya akan maju di kontestasi Pilkada 2020 ya Bang ya? Insya Allah. Ya gimana nih Bang kesiapannya untuk kemudian akan maju bertarung melawan sang petahana di Pilkada 2020 ini? Saya kira dengan tekad yang kuat, dengan dorongan masyarakat, kita sudah siap ya, sebagai putra pesawaran. Ya. Kita tahu persoalan pesawaran dan insya Allah kita sudah menyiapkan konsep dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan pesawaran. Dan saya lihat ya bahwa masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Ya. Maka kita harus tampil ya. Maka dalam visi saya yaitu membangun pesawaran lebih hebat, sejahtera dan berkeadilan. Nah ini harus diwujudkan di bumian dan di zaman ini. Sejauh ini gimana nih Bang pendapat Abang terkait kepemimpinan sebelumnya yang kita tahu bahwa Petahana Dendi ini bukan merupakan putra daerah. Bagaimana tanggapannya Bang? Saya kira sebenarnya semua warga negara berhak, Ya. apalagi putra pesawaran, Ya. putra asli pesawaran. Maka kalau saya sebenarnya tidak melihat terlalu jauh dalam konteks itu, Ya. tapi saya melihat masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan, yang belum bisa dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu. Maka ini kita terpanggil, ya. Banyak kalau kita lihat ya, persoalan-persoalan percepatan pembangunan, persoalan pelayanan ini masih menjadi masalah di Kabupaten Pesawaran. Ya. Nah ini yang merupakan panggilan nurani kita, ya, dan dorongan daripada sebagian masyarakat Pesawaran. Oke, Bang Nasir ini kan merupakan asli putra daerah yang tentunya ini menjadi poin tambahan untuk kemudian Abang akan maju bertarung melawan sang petahana. Ini isu terkait putra daerah ini semakin sentral nih Bang di kalangan masyarakat. Kemudian ada kabar bahwa sang petahana Dendi akan maju kembali disandingkan dengan Marzuki yang kita sama-sama tahu ini bukan merupakan asli putra daerah. Ini gimana nih tanggapan Abang? Ya kalau saya lihat ya bahwa putra asli Pesawaran ini banyak, Ya. yang punya kemampuan juga banyak. Ya. Ya. Nah kenapa setelah 13 tahun kita mekar dari kabupaten kita induk Lampung Selatan, kita tidak tampilkan. Ya. Nah maka hari ini itu yang membuat kita terpanggil. Ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman kita hanya mencari posisi wakil bupati, maka 13 tahun ini saatnya Ya. bahwa putra Pesawaran harus memimpin kabupaten ini, tentu dengan konsep-konsep yang lebih baik ya, dengan tekad yang lebih baik ya, sudah itu dengan tentu kecintaan yang lebih tinggi, sehingga saya yakin apa yang menjadi harapan dari para pejuang, daripada pendiri Kabupaten Pesawaran mampu kita wujudkan, tentunya dengan seluruh dukungan komponen masyarakat. Karena 5 tahun, 10 tahun ke belakang saya lihat harapan-harapan kita ini masih banyak sekali yang belum mampu mereka wujudkan. Ya. Persoalan pelayanan kalau kita lihat ya, kalau kita bicara pelayanan dasar saja, misal persoalan KTP, KK juga masih banyak keluhan-keluhan di masyarakat. Apalagi kalau kita sudah bicara pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan ya. Nah kita lihat aja di penanganan COVID-19 ini kelihatan sekali harusnya ditonjolkan pelayanan sosial yang baik,
masih banyak keluhan di sana sini. Ya. Bantuan yang tidak merata, karena tidak dimulai dengan data-data yang akurat, Ya. sehingga banyak menjadi persoalan di masyarakat. Nah, ke depan hal-hal seperti ini, insya Allah kalau saya diberikan amanah menjadi pemimpin pesawaran, harus kita selesaikan. Jadi pelayanan dengan masyarakat harus prima, harus baik dari segala segi, termasuk persoalan-persoalan percepatan pembangunan. Tiap tahun misalnya kita dengar masih ada banjir di Gedong Tatan, banjir di Y5, ya. So persoalannya juga cukup sederhana, ya, kalau kita mau selesaikan. Ya. Nah, jadi saya maju ini terpanggil karena persoalan-persoalan tadi belum bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Oke, atas dasar kesadaran banyak sekali masalah yang terselesaikan, maka itu kemudian mendorong Abang untuk kemudian bisa maju gitu ya Bang. Iya. Kemudian ini upaya atau strategi apa sih Bang yang akan atau sudah disiapkan untuk bertarung di Pilkada di 2020 ini? Saya kira masyarakat Pesawaran sudah cukup cerdas ya dalam rangka memilih seorang pemimpin, ya. Nah, maka saya sebenarnya mendorong demokrasi ini berjalan. Biar masyarakat tidak disuguhkan dengan menunya itu aja. Kita buat banyak pilihan di masyarakat. Sehingga nanti yang akan diukur adalah kualitas daripada calon-calon pemimpin itu, sehingga nanti yang didapatkan oleh masyarakat yang terbaik nantinya. Dan saya yakin masyarakat Pesawaran sudah rindu ya terhadap pemimpin-pemimpin yang bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Tapi memang ini kali pertamanya ya Bang ya, putra daerah maju untuk menjadi bupati. 2010 sudah saya pernah maju. Oh, 2010 sebelumnya sudah pernah maju. Oke, kemudian ini seberapa optimis nih Bang, Abang untuk maju kemudian melawan si sang petahana Dendi yang katanya akan disandingkan dengan Marzuki? Saya kira saya optimis. Optimis ya Bang ya, karena kesiapannya memang sudah matang. Kesiapan dan juga keinginan masyarakat Pesawaran. Oke. Ya. Selain PDIP dan Nasdem nih Bang, partai mana lagi yang sudah memberikan sinyal untuk memberikan rekomendasi untuk kemudian Abang diusung untuk menjadi bupati di Pilkada di 2020? Ya, kalau kita lihat ya, memang sudah ada beberapa partai yang sudah mengeluarkan rekomendasi ya. Dan saya secara resmi yang baru satu partai Nasdem. Dan petahana saya lihat sudah 4 partai. 4 partai. Jadi masih ada 5 partai lagi yang mungkin berpeluang untuk mendukung kita. Tapi kita yakin ya bahwa kita akan diberikan kepercayaan sehingga bisa melaju dengan perahu yang seperti partai PKB, PAN yang belum mengeluarkan. PKB, PAN, PD Perjuangan sendiri, ya, juga PKS belum. Ya. Oke Bang, setelah nanti ke depan Abang ditetapkan sebagai calon bupati Pesawaran di 2020 ini, pada Pilkada 2020 ini apa nih Bang yang akan Abang jual ke masyarakat untuk menggait suara masyarakat agar masyarakat Pesawaran ini yakin dan percaya dan memilih Abang? Ya, saya kira saya adalah putra Pesawaran, lahir besar dan mengabdi di Pesawaran. Saya tahu betul persoalan yang ada di Pesawaran. Dan insya Allah saya sudah menyiapkan konsep-konsep yang akan saya jual kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi harapan masyarakat tadi. Di 2 persoalan tadi sebenarnya, yaitu percepatan pembangunan dan pelayanan prima di masyarakat. Ya. Kita contohkan tadi ya, bahwa untuk pelayanan dasar pun belum selesai di Kabupaten Pesawaran. Ya. Karena saya masih banyak mendengar misalnya keluhan susahnya mengurus KTP, susahnya mengurus KK, ya, yang harusnya ini tidak menjadi keluhan di masyarakat lagi. Nah, apalagi kalau kita lihat dengan wabahnya COVID-19, itu ditonjolkan pelayanan sosialnya dengan bantuan-bantuan sosial. Di mana-mana terjadi keluhan di masyarakat, ya. Karena kita tidak punya data yang akurat, ya, data yang terbuka. Di bawah kepemimpinan saya akan berjanji bahwa semua kebijakan akan dimulai dengan data. Dan itu harus kita buka, biar diketahui oleh masyarakat. Jadi semua kebijakan yang diberikan pemerintah daerah ke masyarakat itu tepat sasaran. Ya. Oke Bang, terkait tagline Pesawaran Hebat, ini sebenarnya cita-cita ini apa Bang? Target dari tagline yang Abang usung ini apa Bang? Iya, saya sebenarnya mempunyai visi. Ya. Membangun Pesawaran lebih hebat, sejahtera dan berkeadilan. Sebenarnya ini dalam bentuk saya mengucapkan terima kasih kepada pendahulu saya,
Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak hebat, Iya. tapi saya ingin membawa pesawaran lebih hebat. Kalau sekarang ini baru hebat, saya ingin lebih hebat lagi, ya. Nah, kembali kedua tadi, ya. Kalau kita lihat di percepatan pembangunan, ya. Nah, kenapa sih masih ada banjir misalnya di Y5, di Gedong Tataan, mungkin di daerah yang lain? Ini solusinya kan tidak diselesaikan. Nah, solusinya tidak diselesaikan. Nah, jadi saya sampaikan ini belum hebat nih, kalau belum bisa diselesaikan. Belum infrastruktur yang lain. Nah, maka kalau saya memimpin, tentu persoalan-persoalan ini yang akan kita selesaikan bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, termasuk kalau kita bicara pemberdayaan. Saya banyak misalnya ngobrol ya dengan para pengrajin batu bata. Ada berapa sih pengrajin batu bata misalnya di Kabupaten Pesawaran? Oh, sekian banget. Berapa produksi kalian sebulan? Misalnya sekian. Nah, saya coba menghitung aja berapa developer yang masuk ke Kabupaten Pesawaran, misalnya sebanyak lebih dari 28 developer. Kalau ini disambungkan oleh pemerintah daerah, pengrajin dengan para pengusaha ini, maka selesai produksi. Jadi tidak ada keluhan lagi di masyarakat, kami susah pemasaran. Juga misalnya kita lihat produksi-produksi kita, kearifan lokalnya belum terbangun. Misalnya masih banyak pabrik-pabrik beras kita ini mendapatkan harga yang tidak kompetitif karena harus bersaing di luar. Sebenarnya kalau kita lihat aja, kita sandingkan dengan program BPNT Cinta Produk Lokal, bisa tertampung semua ya, produk-produk kita di kabupaten kita. Itu yang banyak dilakukan di daerah-daerah yang potensinya tidak begitu maju, tapi kesejahteraannya meningkat. Bupatinya mempunyai visi misi kearifan lokal, bisa diberdayakan sehingga masyarakat Kabupaten Pesawaran ini bisa menikmati semua, ya. Belum kalau kita bicara misalnya sisi pertanian, ya, pemberdayaannya seperti apa. Nah, ini yang menjadi taklin saya membangun Pesawaran lebih hebat. Oke, kalau sekarang sudah hebat, Abang ingin lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Oke. Terakhir, Bang, harapannya untuk masyarakat, kemudian partai politik, dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya. Ya, saya mungkin berharap berpesan yang pertama kepada partai politik. Ya. Harapan saya para pemangku kepentingan, pimpinan partai politik, ini bisa mendorong tegaknya demokrasi di Kabupaten Pesawaran. Artinya jangan kita disuguhkan satu menu yang satu, tidak ada pilihan. Nah, ini menjadi domainnya pimpinan partai politik. Kita munculkan 2-3 calon, ya. Nah, sudah itu kepada masyarakat, saya yakin, ya, masyarakat bisa memilih pilihan yang cerdas, ya. Calon pemimpin yang menjadi harapan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kita menawarkan, ya, di samping memang dengan pengalaman, ya, kemampuan kita di bidang pemerintahan, kita juga menawarkan memimpin dengan kecintaan. Oke, semoga apa yang menjadi harapan dari Bang Nasir bisa terwujud. Siapapun yang akan maju menjadi bupati dan wakil bupati di Pilkada di 2020, harapannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat, ya Bang ya. Oke, terima kasih nih Bang sebelumnya atas waktu yang sudah diluangkan untuk bincang di Bincang Demokrasi bersama tim Unix TV. Semoga tetap sehat, tetap diberikan kekuatan dan nafas yang panjang untuk menjalankan amanah demokrasi ini, ya Bang ya. Oke, saya Atma Fujizati beserta tim kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.